Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin ya Allah. dilancarkan rezekinya, terus diberi kelancaran segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi kepada bapaknya yang ada di sampingnya Gusnya. Sebenarnya saya dan Gus itu sedang bermain, sedang berjalan. Kebetulan bapaknya ini memberhentikan kami. Itu disuruh mampir, katanya ada beberapa pertanyaan, istilahnya sharing-sharing lah, kita bercerita gitu. Musyawarah ya. Musyawarah ya. Langsung saja silahkan Bapak untuk perkenalan terlebih dahulu. Bapak siapa, dari mana gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan nama saya Senin, alamat Dawet Malang. Bapak Senin. Ya gini Gus, saya kan sering lihat ceritanya, kan saya sering lihat YouTube-nya Gus. Oh, sering Oh, nonton. Sering nonton. Alhamdulillah. Berarti bapaknya ini salah satu subscriber kamu. Bisa dibilang begitu. Ya. Nah katanya kan di YouTube-nya Gus itu bisa bertanya apapun itu. Ah iya, boleh. Siapapun boleh bertanya. Kalau bisa jawab kita jawab ya Gus. Ya, kalau saya bisa menjawab ya saya jawab, kalau tidak bisa menjawab ya saya akui saja, kan seperti itu. Nah, ini kan tadi kan kebetulan yang ketemu di jalan, memang sengaja saya berhentikan, suruh ya mampir ke rumah saya, kan? Silaturahmi, Ya, membacakan pertama umur. silaturahmi, kedua ada yang ingin saya pertanyakan terhadap Gus, yang bikin saya ibaratnya terpikir sebagai ibaratnya orang agak, ya cara kasarnya kan kayak kakak sama adik itu dulu. Oh iya, betul. Begini Gus, kan saya kemarin nonton YouTube tentang Gus Gus siapa? Gus Tuba. Gus Tuba, Hmm. tentang Gus Tuba. Nah itu kan katanya kan Yang lagi viral itu. yang viral lagi itu, makanya saya kan mikir juga gitu kan, kita kan saya sebagai ternyata kan agak tua di sini gitu loh, maksud saya kan punya adik. Iya, Nah, betul. itu kan gini kayaknya tuh di YouTube itu yang lagi viral itu kan kurang punya rasa sopan santun sama yang lebih tua, saya kasarnya lebih senior lah di dalam bidang itu. Nah itu menurut Gus itu gimana, pendapat Gus itu gimana? Kalau menurut saya kan orang awam kan ibaratnya kan emang kurang sopan santunnya atau gimana gitu. Nah, lebih muda ya. Ya monggo Gus. Berarti ini saya suruh menanggapi ini. Yang menanggapi. Ya jadi ambil jalan tengah. Tanggapan Gus itu gimana tentang itu? Memang benar, memang sementara ini lagi viral sekali tentang Gus Tuba ya. Katanya tidak terlalu sopan terhadap orang yang lebih tua. Tapi tanggapan saya itu, ya inilah ulama. Inilah ketika seseorang sudah memahami tentang agama. Jadi yang memiralkan bahwasanya Gus Tuba tidak sopan terhadap orang yang lebih tua itu hoax. Itu hoax. Itu penipu, pembohong. Sebenarnya Gus Tuba itu sangat menghormati orang tua, apalagi Habib, apalagi seorang Habaib, keturunan keturunan Nabi. keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Gus Tuba sangat menghargai, Gus Tuba sangat menghormati dengan caranya Gus Tuba sendiri. Nah, dan pada kenyataannya si Habib sendiri pun sangat menghormati Gus Tuba dari keilmuannya. Kan seperti itu. Jadi karena keilmuannya mungkin ya satu karena kita positif thinking aja kan. Kita positif thinking saja. Kita nggak usah menyalahkan satu sama yang lainnya. Tapi kenapa di situ seorang Habib mau mencium tangan Gus Tuba? Nah, seorang Habib sudah tua, keturunan Rasulullah kan, mau mencium tangan Gus Tuba yang masih muda kan seperti itu. Kita positive thinking atau mungkin Habib itu menghormati karena keilmuannya atau banget senangnya si Habib itu ketika Gus Tuba datang ke lokasi. Disitulah nilai-nilai ulama. Ulama itu tidak memandang umurnya berapa, tidak memandang kedewasaannya sampai berapa, tapi dipandanglah ilmunya. Ilmunya sampai di mana itu ilmu kan? Kalau memang orang berilmu, apa salahnya kita menghormati, kita mencium tangannya, kita ambillah barokahnya kan seperti itu. Nah, atau bahkan itu yang viral-viral kan sampai disamakan antara Gusmus terhadap Gus Baha kan, ketika Gus Baha ingin mencium tangan Gusmus langsung tarik tangannya sangat cepat kan, sedangkan Gus Tuba ketika ingin dicium tangannya sama Habib kok malah diulurkan tangannya. Itu memang beda-beda. Kenapa Gusmus seperti itu? Karena Gusmus pun mengakui Gus Baha, tetapi Gus Baha juga ingin menghormati Gusmus, saling ingin menyerap ilmunya, saling ingin menyerap barokahnya. Gusmus ingin menyerap barokah dari Gus Baha pun ingin menyerap barokah dari Gusmus kan seperti itu. Entah itu hubungannya murid sama guru sekalipun, karena nggak semua guru itu lebih pandai daripada muridnya. Guru lebih unggul daripada muridnya itu tidak. Memang seorang guru itu ya di mana-mana unggul kan sama murid kan, karena mau bagaimana harus pandai-pandai murid itu karena ada gurunya. Tapi sampai titik akhir sama saja. Kadang-kala karena lebih pandai, lebih cerdas, lebih keilmuannya lebih menonjol ke muridnya, akhirnya apa? Saling menghormati. Itulah nilai-nilai ulama. Beda kalau orang awam. Kalau orang awam kan siapa yang lebih tua ya kita hormati, kita hargai. Tapi kalau ulama, siapa yang lebih menonjol keilmuannya, yang lebih baik ilmunya kan seperti itu. Ilmu itu tidak dari nilai tingginya saja, tapi dari nilai barokahnya ilmu juga itu mas. Ilmu pun bisa madorot kan, ilmu bisa tidak bermanfaat, ilmu juga bisa bermanfaat. Segala sesuatu yang di situ ciptaan Allah, ilmu kan ciptaan Allah kan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya dan pasti pula ada madorotnya, seperti itu. Berarti kita menghormati orang tua itu enggak harus hormati secara orang tua itu benar-benar sudah tua. Iya. Berarti kita harus menghormati biarpun anak itu masih muda, tapi kepintarannya atau apa cara berpikirnya tuh lebih dewasa, lebih tua, kita harus bisa menghormati. Betul, karena menurut saya itu Gus Tuba itu adalah seorang tahfiz Quran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terus nasabnya pun memang baik. Orang-orang yang bukan biasa lah nasabnya, dari segi nasabnya juga unggul, dari segi keilmuannya juga unggul. Itu Gus Tuba. Makanya ya patutlah dihormati, patutlah dihargai kan. Gus Tuba pun menghormati seorang Habib, apalagi itu seorang Habib, tapi dengan caranya Gus Tuba sendiri. Ya. Kita husnudzan saja, kita positive thinking saja, nggak usah ibaratnya wah itu nggak sopan dan sebagainya, itu nggak usah. Nggak perlu. Takutnya itu apa? Nanti jadi tanggung jawab ya bagaimana cara kita mempertanggungjawab kelak di akhirat. Kan seperti itu. Intinya urusan seperti itu baik buruknya serahkan sama Allah. Baik buruknya serahkan sama Allah. Kita tetap husnudzon ya. Husnudzon saja. Oke Pak Sinan ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau Bapak mau cerita-cerita atau mau sharing silahkan. Cerita hidup. Santai saja, santai. Cerita hidup, sharing seperti apa bebas lah. Kita apapun. Juga, ya kita kan apalagi kita masih muda bisa belajar ya. Kan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman maksudnya seperti
ya apa yang bisa dibagikan kepada kami kan bisa belajar. Ya, sambil ngopi-ngopi dulu nggak apa-apa. Terima kasih. Nyantai. Saya nggak ngopi. Puasa. Alhamdulillah. Lagi puasa. Tak dulu ngopi dulu. Biar nggak salah paham. Biar nggak Nggak ngeblank. Biar nggak ngeblank. ya inilah indahnya ketika kita bisa ngobrol bersama, kita bermusyawarah bersama, yang tadinya salah paham menjadi lurus paham, kan seperti itu. Ketika kita tersesat pikiran kita yang ingin mengejek orang lain, kita ingin menghina orang lain, kita ingin mencaci maki orang lain, karena berkahnya musyawarah kita jadi tahu, kita jadi paham. Akhirnya apa? Akhirnya yang belum lurus terluruskan dengan barokahnya musyawarah. Dari zaman Wali Songo pun seperti itu kan. Wali Songo ingin menyebarkan agama berdasarkan musyawarah. Rasulullah SAW ingin menyebarkan agama Islam pun berdasarkan musyawarah terhadap para sahabat, kan seperti itu. Kita pun sekarang seperti ini. Kita menjalankan hal-hal itu. Jadi kita itu ingin berdakwah terhadap siapapun. Saya ingin masuk kepada orang-orang awam. Saya juga senang berkumpul dengan para ulama. Saya suka kalau saya punya teman-teman para ulama yang pandai, bahkan lebih pandai dari saya suka sekali. Tapi saya juga suka berkumpul dengan orang-orang yang awam biasa. Ya karena memang tujuan saya itu ingin berdakwah, tetapi ya inilah santai. Santuy, kita saling musyawarah terhadap sesama orang, sesama manusia. Saya musyawarah terhadap orang awam. Siapa tahu orang awam itu pengalamannya lebih tinggi daripada saya. Saya belajar dari orang-orang itu. Kan seperti itu. Nah ini Gus, kan ini kan di kampung, di desa. Betul. Nah kan di antara kesenian sama agama itu menurut Gus gimana? Kalau di sini kan ibaratnya kan kesenian itu kebanyakan kan tari lengger. Nah kalau tari lengger kan kebanyakan banyak area kesurupan, ada sesajen atau gimana, itu menurut Gus di dalam agama sama itu kesenian itu gimana? Memang sedikit bertentangan ya, antara budaya dengan agama itu sedikit bertentangan. Tetapi kan kita juga harus saling menghormati antar keduanya. Kita hidup di Jawa ya kita hargai tanah Jawanya kan. Kita punya agama ya kita pakai agama kita. Ada yang beragama Kristen, biarkanlah mereka yang beragama Kristen. Ada yang beragama Buddha, biarkanlah mereka yang beragama Buddha. Kita sebagai umat Muslim ya pakailah agama kita sebagai umat Muslim kan. Yang penting kita bisa membagi waktu antara keduanya. Yang penting kita bisa membagi waktu antara keduanya. Jadi ketika kita berbudaya itu baik, ketika kita beragama itu juga lebih baik. Ketika kita berbudaya ada adzan, apa salahnya untuk kita berhentilah. Kita hargai adzan kan, hormati azan, syukur-syukur kita ikut sholat. Habis sholat nanti mulai lagi budayanya kan seperti itu. Dengan budaya kita bersatu. Dari negara manalah yang bisa mengimbangi persatuan budaya? Hanya negara Indonesia saja yang mampu, yang tingkat persatuannya itu paling tinggi. Itu hanya negara Indonesia. Negara-negara yang lain nggak ada. Di Saudi Arabia salah sedikit pembunuh, dibunuh, hukuman mati apa kan seperti itu. Di Indonesia tidak. Di Indonesia ada HAM, ada Pancasila. Itulah Indonesia. Dan Indonesia terkenal persatuan itu karena budaya, entah itu budaya lokal ataupun budaya umum, secara umum ya. Jadi dengan budaya Indonesia itu mampu bersatu. Disitulah nilai keguyuban budaya kan. Bahkan dari segi budaya itu kan pasti ada sejarahnya kan. Atau contohnya misalnya dari segi tari lengger kan seperti itu. Setahu saya kan dari tari lengger itu kan banyak sekali tarian-tarian variasi kan. Ada yang katanya tarian apalah kan, tarian A, B, C. Nah di situ setiap tari pasti ada sejarahnya masing-masing, membawa sejarah masing-masing. Disitulah kita ambil sisi positifnya, yaitu dari sejarahnya. Adapun nanti yang kesurupan, pasang sesajen, itu bukan sesajen sebenarnya. Kalau itu kan ya memang adatnya kan sudah seperti itu. Itu kan yang ganti kan Wali Songo kan dulu ketika ada masih agama Hindu Buddha dulu kan, tanah Jawa kan penuh dengan agama
beda, tapi dirubah dengan Wali Songo, budaya-budaya yang mengkafirkan akhirnya diganti dengan cara Islami, yang tadinya doanya puji Tuhan, haleluya dan sebagainya, nanti ganti Al-Fatihah, kan seperti itu. Makanya sekarang doa-doa Jawa pun masuk ada katanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan seperti itu. Maksudnya apa? Di samping kita menghormati budaya, kita juga mengakui Tuhan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan seperti itu. Jadi kita ya harus mampu memahami ini sebenarnya. Kalau kita tidak paham antara ini, kita tidak bisa membagikan keduanya. Jadi bolehlah kita suka budaya, tapi jangan kita lupakan agama. Dan jangan karena kita tahu agama kita melupakan budaya. Seperti yang sudah dijelaskan dari kitab, yang dari Al-Quran kan, langsung kan Al-Quran. Surah Atin, Watini wa Zaitun wa Turi Sinin wa Hadzal Baladil Amin, dan demi negeri yang aman ini. Jadi hormatilah negeri ini. Yang di Arab sangat mencintai Arabnya, yang di Amerika sangat mencintai Amerikanya, yang di Afrika sangat mencintai Afrikanya, yang di Inggris sangat mencintai Inggrisnya. Kita yang sebagai yang orang hidup di Indonesia, maka hargailah, hormatilah, cintailah Indonesia, kan seperti itu. Dengan budaya kita masing-masing. Dengan budaya kita masing-masing. Ada sebagai kemenyan, katanya ngobong menyan itu musyrik dan sebagainya. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung pada niatnya. Kita membakar menyan itu bukan karena ingin mengundang setan atau mengundang dewa, itu tidak. Tapi kita ngobong menyan itu kan untuk wewangian. Karena memang adat Jawa itu ketika ingin menyelenggarakan wewangian itu dengan menggunakan menyan. Kadang di mana kita biar wangi lah kan kita di sini. Bahkan di Mekah pun ada yang seperti itu kan. Di Mekah itu dalam Ka'bah itu kan pakai itu menyan Arab. Tapi nah itu memang untuk pewangian itu, fungsinya untuk wangi-wangi di Ka'bahnya itu. Biar wangi kan seperti itu. Sama di sini kan, kalau di tanah Jawa ada 4 hal yang dianggap untuk pewangian dan membawa sejarah masing-masing. Nah, jadi ada menyan, kembang mawar, kenoma sama kantil. Nah, itu kan digunakan untuk pewangian ketika di tanah Jawa. Menyan itu untuk pewangian, terus ada mawar hidup itu diwarna-warna. Diwarna-warna, jangan satu hal saja lah. Ibarat Gusti itu ayolah koni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajat. Jadi maksudnya seperti itu. Kita lakukanlah semuanya, budaya kita jalankan, agama kita jalankan, kita zikir, kita sholat, kan kita juga belajar, entah itu dari segi agama, dari segi budaya. Biar nanti Allah yang ngangkat derajat kita. Itulah mawar, hidup itu diwarna-warna, kenongo ini. Boleh kita seperti apa, boleh, asal tidak melanggar hukum negara, juga tidak melanggar hukum agama. Kan seperti itu. Terus kantil itu maksudnya apa? Tetap walaupun kita hidup sudah diwarna-warna, kenong ini, kita boleh itu boleh ini, kita juga harus ngandil sama Allah. Hati tetap ngandil sama Allah. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Itulah yang dimaksud kalau di Jawa itu sangkan paraning dumadi. Ya kan kebanyakan kalau orang-orang yang ini kan, kalau kemenyan kan katanya buat ya ritual apa itu lah ya, yang mau manggil setan tuh, manggil jin tuh apa, terkenalnya seperti itu, padahal kan tidak kan seperti itu. Nah, contohnya kayak gini ya kan, kan di kampung kan banyak kan orang kan rokok itu kan bikin sendiri. Iya, pakai menyan. Gelinting. Ilmu pergelintingan. Jadi memang ya inilah budaya Jawa, indahnya di Jawa itu seperti itu. Jadi kita jangan salah paham akan hal itu. Kita harus benar-benar memahami apa sih maksudnya, apa sih sebenarnya, kan seperti itu. Jangan kita enak-enak mengambil keputusan tanpa kita mengetahui apa yang sebenarnya, kan seperti itu. Dan menyan itu kan sebenarnya masuk, kalau wangi-wangian masuk ke dalam sunnah, Gus. Ya kan? Sunnah. Makanya wangi-wangian. Ini nomor amalu biniat aja lah. Semua tergantung pada niat kita. Kalau niatnya baik, ya insya Allah jadi baik. Kalau niatnya buruk, yang pasti jadinya buruk. Ya mungkin bagi mereka yang ngobong menyan untuk ngundang setan dan sebagainya, itu yang mungkin musyrik. Tapi bagi kita yang ngobong menyannya itu karena untuk pewangian sama untuk enak-enak rokok kan, berarti kan nggak musyrik tuh, seperti itu.
Ya memang inilah banyak sekali sejarah-sejarah Jawa yang belum kita ketahui kan, makanya kita cari tahu sejarah Jawa itu seperti apa biar nggak mudah mengkafirkan. Kita lakukan semua, biarkan Allah yang mengangkat derajat kita, kan seperti itu. Karena kalau kita budaya gitu ya, yang orang nggak paham kan antara budaya kayak kasarnya wayang lah ya. Iya. Nah itu kalau yang nggak paham kan dibilang itu haram. Iya. Nah itu orang yang nggak paham, tapi para budaya Jawa itu kan banyak udah dari dulu tuh udah ada kayak gitu. Iya. Wayang itu kan cara dulu itu kan untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan ketika Sunan Kalijaga menyelenggarakan wayang itu dulu sebenarnya di dalam masjid. Di dalam masjid itu diselenggarakan di dalam sanggar. Dulu itu sanggar namanya. Ya. Kalau sekarang kan terkenalnya langgar. Kalau dulu itu sanggar. Jadi diadakan di dalam sanggar. Terus bagi orang-orang Hindu Buddha katanya ini wayang itu suci. Jadi kalau nonton disuruh wudhu dulu. Wah, akhirnya kan orang-orang Hindu Buddha dituntut untuk wudhu kan, sama para wali kan dituntut. Nah itu caranya wudhu bagaimana? Ini dituntut oleh para wali. Baca syahadat, baca apa? Akhirnya apa? Secara tidak langsung mereka masuk Islam. Akhirnya masuk ke sanggar kan, tonton wayang di situ dalam rangka menyebarkan agama Islam. Banyak orang-orang Hindu Buddha yang nyaman dengan agama Islam, akhirnya waktu itu orang-orang Jawa kebanyakan masuk Islam karena para wali itu waktu itu sudah bingung ketika ingin menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Ingin tanah Jawa dipameri nanti di surga ada pulau madu. Orang Jawa nggak tertarik karena di Jawa itu banyak sekali cabang-cabang madu, banyak tawon, banyak lebah. Akhirnya buat apa madu tuh rutukan banyak tawon lebah banyak kan. Nah akhirnya apa, nggak tertarik. Oh oke lah, di surga ada pulau susu lah, di Hindu Buddha punya sapi yang dianggap suci. Nah akhirnya apa, wah di sini banyak susu, nggak tertarik. Nah akhirnya wah para wali bingung nih mau menyebarkan agama Islam mau bagaimana caranya. Akhirnya apa, menyelenggarakanlah wayang. Terus Sunan Bonang menciptakan gamelan gong, nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gong, nang ning nang nong nang ning nang nong ning kene nang kono ning kene ning kono. Sekarang di sini kita sedang ngaji, nanti malam mungkin kita lenggeran kan seperti itu, nggak masalah. Dang 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 gong dang dang mulih ning sayang agung. Kita harus kembali lagi, maksudnya mulai itu bukan berarti pulang mati itu, tapi kita pulangkan pikiran kita kepada Allah, kepada Sang Kuasa. Ingat bahwa kita ada yang menciptakan. Agar apa? Ketika kita ingat Allah, kita ingat bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, dimanapun kita menjaga hati kita agar tidak melakukan maksiat.